kelompok 4 mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada video podcast kali ini, kami akan membahas topik tentang tata kepemerintahan yang baik atau good governance. Topik ini sangat relevan, terutama bagi mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Sebelum masuk ke video pembahasan, kami akan memperkenalkan nama. Saya Akulina Nau selaku host. Saya Len Putra Holo Rambadeta. Saya Edward Gustai. Saya Fias Gerald Bonmau. Saya Gwen Kelaro. Saya Indiranti Fajar. Inilah kami anggota kelompok 4. Selamat menyaksikan video kami. Good governance bukan sekadar teori. Pemerintah terus berupaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Berbagai kebijakan telah diterapkan. Dari digitalisasi layanan publik hingga penguatan pengawasan internal. Hasilnya, pengelolaan keuangan makin transparan, pelayanan publik lebih cepat, dan celah korupsi semakin sempit. Pemerintah tegas. Tidak ada toleransi bagi korupsi. Siapapun yang melanggar, siap ditindak. Kita juga bisa mendukung. Laporkan dugaan korupsi, gunakan layanan digital, dan hindari gratifikasi. Dengan komitmen bersama, Indonesia makin maju. Nah, sebelum kita membahas good governance, mari kita pahami dulu apa itu arti pemerintahan. Saudara Edu, Anda bisa jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pemerintahan? Baik, saya akan menjelaskan secara singkat arti dari pemerintahan. Pemerintahan adalah sistem atau lembaga yang mengatur dan mengelola suatu negara atau daerah untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta melayani kebutuhan masyarakat. Contoh dari pemerintahan adalah organisasi yang menjelaskan fungsi eksekutif dalam suatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Edu. Seperti yang dijelaskan oleh Edu tadi, pemerintahan adalah suatu pengorganisasian atau pengelolaan suatu negara. Nah, di dalam pemerintahan ini terdapat berbagai jabatan. Saudara Indi bisa jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jabatan? Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian jabatan. Jabatan merupakan suatu posisi formal dalam struktur organisasi yang memiliki definisi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas, dan yang jelas terdokumentasi. Ini bukan sekedar peran atau fungsi, melainkan posisi yang terstruktur dan terintegrasi dalam sistem kerja organisasi dengan implikasi hukum dan administrasi yang melekat padanya. Terdapat 3 contoh jenis-jenis jabatan. Yang pertama, jabatan administrasi. Contohnya seperti ini, sekretaris, bendahara, dan petugas administrasi. Dan yang kedua, jabatan profesional seperti contohnya seperti ini, dokter, dosen, dan guru. Yang ketiga, jenis jabatan tinggi, contohnya seperti gubernur dan bupati. Baik, terima kasih Indi. Setelah kita pahami arti pemerintahan dan jabatan, mari kita masuk ke inti pembahasan, yaitu good governance. Saudara Grenki bisa jelaskan apa yang diketahui dengan good governance? Nah, di sini saya ketahui tentang tata kepemerintahan. Nah, tata kepemerintahan adalah suatu sistem pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan adil. Nah, di sini tujuan utamanya adalah melayani kepentingan publik dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa negara dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, ini bukan sekedar tentang aturan dan regulasi, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diterapkan dan bagaimana pemerintah berintegrasi dengan warganya. Oke, baik, terima kasih Grenki. Seperti yang dijelaskan oleh Grenki tadi, good governance adalah sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan adil. Nah, apa sih latar belakang munculnya good governance ini? Saudara Ekes bisa jelaskan latar belakang munculnya good governance? Baik, latar belakang munculnya good governance
Good governance muncul karena banyak negara gagal menjalankan pemerintahannya. Contohnya, masih banyak tindakan korupsi, ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan, ketidakstabilan dan menghambat pembangunan. Krisis ekonomi, globalisasi dan tekanan masyarakat sipil semakin mendorong perlunya pemerintahan yang efektif, adil dan akuntabel. Oke, setelah kita ketahui latar belakang munculnya good governance, ada juga beberapa karakteristik good governance. Saudara Joey bisa jelaskan karakteristik good governance? Baik, mungkin saya akan menjelaskan karakteristik good governance yang mungkin saya ketahui. Itu mungkin ada beberapa poin. Yang pertama mungkin seperti partisipasi. Itu dia seperti warga yang terlibat aktif dalam pemilu, konsultasi publik, dan juga akses informasi. Mungkin poin yang berikut seperti supremasi hukum, itu seperti hukum yang ditegakkan adil tanpa diskriminasi. Poin yang berikut yang ketiga itu ada transparansi, itu seperti informasi pemerintahan terbuka untuk mencegah korupsi. Mungkin poin berikut yang keempat ada responsif, itu dia seperti pemerintahan cepat dan tepat dalam melayani masyarakat. Poin yang berikut yaitu konsensus, itu seperti keputusan yang diambil dengan bermusyawarah semua pihak. Poin yang berikut mungkin ada ekuitas atau inklusivitas, itu seperti semua warga dapat kesempatan dan layanan yang setara. Mungkin yang berikut yaitu efektivitas dan juga efisien, itu dia seperti pemerintahan yang mencapai tujuan dengan sumber daya optimal. Mungkin yang terakhir itu ada poin yang terakhir ada akuntabilitas, itu seperti pemerintahan bertanggung jawab atas semua tindakan dan juga kebijakan. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Oke, terima kasih Saudara Joey. Setelah karakteristik, ada juga manfaat bagi mahasiswa yang mempelajarinya. Manfaat bagi mahasiswa yang mempelajarinya yaitu dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui cara bekerjanya pemerintahan, membantu mahasiswa untuk berpikir kritis, serta bisa respon di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikianlah pembahasan kita tentang good governance. Dari penjelasannya teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa good governance bukan sekedar pemerintahan yang bersih dari korupsi. Good governance adalah sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan adil yang bersifat transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum. Demikianlah podcast kita hari ini. Saya Aquilina Nau selaku pembawa podcast pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.